Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, cucu-cucuku semua? Sehat? Alhamdulillah. Jadi yang pengen ngobrol-ngobrol lagi nih di eh, vlog yang kali ini, apa yang Eyang sering ajarkan ke anak-anak Eyang. Anak Eyang itu ada 4. Yang pertama umur 50 tahun, yang kedua umur 47 tahun, yang ketiga umur 44 tahun, terus yang paling bungsu umur 39 tahun gitu. Yang cucunya 6 ya. Yang paling gede udah lagi kuliah di Jakarta. Terus ada 2 lagi yang akan berangkat kuliah di tempatnya Master Chris Leong. Nanti biar kalau Eyang nanti ke sana kan pasti bisa ketemu gitu. Jadi apa yang Eyang lakukan kepada anak-anak atau nasihat yang Eyang sering sampaikan ke anak-anak, Eyang sebagai manusia biasa juga tidak luput daripada salah ya. Uh, Bukan berarti kita semakin bertambah usia kita harusnya semakin baik, baik dari perilaku, baik dari agama kita, baik dalam segala hal gitu. Jadi kita kalaupun kita melakukan sesuatu hal, kita selalu mohon sama Allah ya, mohon sama Tuhan bahwa uh, Allah lah yang menentukan semua. Kita manusia biasa cuma berusaha saja, tapi insya Allah kita akan diberikan yang terbaik gitu. Jadi kita tidak bisa menginginkan bahwa saya nanti harus seperti itu, tidak bisa. Kita tidak punya hak untuk menentukan, tapi kita berusaha. Jadi seperti anak Eyang tuh mau sekolah ya, atau karena Eyang itu utamakan sekolah buat anak-anak Eyang, harus sekolah itu nomor 1 gitu loh. Eyang sebagai orang tua akan berjuang buat anak-anak harus sekolah gitu loh. Karena istilahnya kalau mereka sekolah berarti kan Eyang bahagia gitu loh, bahagia karena bisa mengantar mereka sejak kecil sampai mereka selesai pendidikan, menikah dan masih kuliah lagi. Jadi walaupun sudah menikah, anak Eyang itu Eyang selalu Eyang bukan memaksakan ya, mensupport mereka untuk lanjut lagi kuliahnya gitu, lanjut lagi gitu, kalau bisa ya sampai S3 sih sebenarnya, tapi mereka udah pada takut, udah menyerah katanya, cukup S2 katanya. Tapi ya alhamdulillah, siapa tahu nanti bisa lanjut lagi, itu harapan Eyang gitu ya. Walaupun kami hidup dari sederhana ya, tapi yang bilang ke anak-anak atau menyampaikan ke anak-anak bahwa harta ataupun segalanya itu bukan segalanya buat kita gitu loh. Yang penting kita berbuat yang baik pada orang, kita jangan jahat ya, atau suka menceritakan orang. Yang Eyang ajarin ke anak Eyang ya, belajar walaupun kita sedikit punya rezeki, kita berusaha untuk berbuat sedekah ke orang gitu ya. Karena kalau Eyang gini sih anunya ya, kalau Eyang itu sangat bahagia kalau bisa membahagiakan orang lain. Itu satu. Apakah itu jelek atau enggak? Itu yang Eyang pingin tanya. Mungkin ada yang bisa jawab ya. Karena Eyang tuh tidak bisa melihat orang, banyak orang susah, banyak orang susah. Tapi Eyang berusaha pengen membahagiakan orang gitu loh. Makanya Eyang kalau sholat Eyang minta, ya Allah berikan saya rezeki yang bisa saya pikul rezeki itu. Jadi rezeki itu saya ingin berbagi sama orang gitu loh. Karena paling tidak keluarga saya lah. Karena keluarga Eyang kan kita itu bukan ada yang mampu, ada juga yang biasa-biasa saja gitu ya. Jadi kita harus saling membantu. Karena Eyang bilang sama anak-anak Eyang bahwa
Dulu mami itu diajar oleh orang tua bahwa kalian itu anak-anakku, jadi yang 8 bersaudara, itu disampaikan kita semua bahwa yang bisa orang tua berikan itu adalah kasih sayang, pendidikan, cinta kasih dalam kalian bersaudara. Dan itu yang tertanam di Eyang. Dan itu yang Eyang sampaikan juga ke anak-anak Eyang, bahwa cinta kasih antara kalian bersaudara itu harus terus dijaga. Jadi kalau seumpama anak yang ini 4 ya, kalau ada yang susah 1, yang 3 wajib membantu yang ini, wajib, itu harus buat Eyang, berapapun dia harus bantu yang ini. Nah, dan ini kan proses, anak Eyang itu perlu proses, mereka berempat berjuang, mereka berempat. Jadi satu bisa jadi bantu adiknya lagi yang satu, sudah jadi ini bantu lagi adiknya yang satu, begitu terus. Dan itu pun Eyang harapkan bisa ke cucu-cucu Eyang, bisa berlaku seperti itu yang Eyang ajarin ke mereka gitu loh, supaya ikatan kasih sayang itu nggak akan putus di situ. Jadi yang perlu Eyang ingetin bahwa harta bukan segala-galanya, ya, karena rezeki itu Allah sudah atur, sudah ada porsi-porsinya buat kita. Kalau kita mempunyai kelebihan, kita wajib berbagi gitu. Bukan berarti kita udah seneng-seneng terus lupa semua di sekitar kita. Nggak bisa seperti itu. Kita harus berbagi. Saudara kah, atau teman kah, atau siapa saja yang kita lihat susah, wajib kita bantu. Ya sekemampuan kita gitu. Bukan berarti kita punya satu semua, ya kita bagi 2 gitu, kita berbagi. Dan itu kalaupun Eyang bisa membahagiakan orang, itu alhamdulillah Eyang sangat bahagia. Eyang panjatkan puji syukur sama Allah. Ya Allah, semoga ini bisa dilakukan oleh anak cucu saya untuk sesama gitu. Itu yang Eyang pengen sharing ya. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum.